Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fitri Habibah Harahap. Salam kenal untuk kita semuanya. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas satu materi pembelajaran. Tetapi sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa, doa bersama menurut ajaran agama Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogira walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah kita melaksanakan doa, maka di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi pembelajaran yang berjudul perubahan wujud zat. Jadi materi yang akan dibahas pada kali ini adalah perubahan wujud zat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengamati wujud zat atau benda dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu benda dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan benda padat, benda cair, dan benda gas dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, ayo kita belajar. Apa itu perubahan wujud benda? Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Ya, perubahan wujud benda adalah suatu peristiwa perubahan benda menjadi berbeda wujud dengan yang sebelumnya, baik dari segi ukuran, bentuk, ataupun aroma. Jadi, terjadi perubahan wujud dari yang sebelumnya, baik itu bentuknya, ataupun ukurannya, ataupun aromanya. Setelah kita mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda, tahukah kamu? Ayo kita perhatikan. Ternyata pada kondisi-kondisi tertentu, suatu benda padat, benda cair, dan benda gas bisa mengalami perubahan wujud karena benda tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti panas ataupun kalor, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas macam-macam benda. Benda dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, benda padat, yang kedua, benda cair, dan yang ketiga, benda gas. Jadi, macam benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Setelah kita mengetahui macam-macam dari benda, maka kita akan membahas karakteristik dari macam-macam benda tersebut. Yang pertama yaitu benda padat. Karakteristik dari benda padat yang pertama, dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk aslinya. Yang kedua, volumenya tetap dan bentuknya juga tetap. Yang ketiga, karakteristik dari benda padat yaitu dapat diubah dengan perlakuan, yaitu diberi tekanan ataupun dilipat
ataupun disobek. Nah, itu adalah karakteristik dari benda padat. Sekarang kita akan mengetahui apa saja itu contoh-contoh dari benda padat. Coba kita ingat, apakah ada di sekitarmu benda-benda padat? Jelas banyak. Contoh benda padat diantaranya yaitu buku, pulpen, batu, meja, kursi, dan juga masih banyak lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan di sekelilingmu apakah ada benda padat. Amati lingkungan sekitar dirimu. Kemudian, setelah kita mengetahui karakteristik dan juga contoh dari benda padat, kita lanjut kepada yang kedua, yaitu benda cair. Karakteristik dari benda cair yang pertama, bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadah ataupun tempatnya. Yang kedua, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Karakteristik yang ketiga, volumenya tetap dan menempati ruang. Apa saja contoh dari benda-benda cair itu? Contohnya seperti air, minyak, kecap, solar, sirup, dan masih banyak lagi contoh benda cair yang ada di lingkungan kita sekitarnya. Seperti air, kita masukkan ke dalam wadah gelas, maka dia akan mengikuti wadahnya, akan mengikuti bentuk gelas. Apabila kita masukkan ke dalam ember, maka akan mengikuti wadahnya, mengikuti bentuk dari ember. Seperti itu. Lanjut, yang ketiga, setelah benda padat, benda cair, beserta dengan contohnya, sekarang kita masuk kepada benda gas. Benda gas memiliki karakteristik yang pertama, dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Yang kedua, jika dipindahkan, bentuknya menyerupai wadahnya. Yang ketiga, volume dan bentuknya berubah-ubah. Yang keempat, menekan ke segala arah. Itu adalah karakteristik dari benda gas. Sekarang kita akan mempelajari apa saja contoh-contoh dari benda gas yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh benda gas yaitu udara, uap bensin. Setelah itu, kita akan mempelajari macam-macam perubahan wujud benda. Macam-macam perubahan wujud benda itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, mencair. Kedua, membeku. Ketiga, menguap. Keempat, mengembun. Kelima, menyublim. Dan yang terakhir, keenam, mengkristal. Kita akan menjelaskan apa saja itu yang dimaksud dengan keenam poin tersebut. Mari sama-sama kita bahas bersama. Yang pertama, kita mulai dari mencair. Apa itu pengertian mencair? Ya, mencair adalah proses perubahan wujud dari benda padat berubah menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud cair, maka suatu benda memerlukan panas ataupun kalor yang mempengaruhi benda tersebut. Perubahan ini biasanya juga kita kenal dengan istilah meleleh. Apa saja contoh dari mencair yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari? Pada peristiwa melelehnya es batu yang ditaruh di udara yang terbuka. Kemudian, setelah mencair, kita masuk kepada yang kedua, yaitu membeku. Apa yang dimaksud dengan membeku? Membeku adalah proses perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud benda akan melepaskan panas atau kalor pada suhu yang dingin. Contoh dari peristiwa membeku yaitu air yang merupakan benda cair yang dimasukkan ke dalam freezer ataupun kulkas
akan menjadi es batu, yaitu berubah wujudnya menjadi padat. Kemudian kita lanjut kepada yang ketiga. Ketiga, peristiwa menguap. Menguap. Pengertian dari menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda dari benda cair berubah menjadi benda gas. Contohnya, contoh peristiwa menguap yaitu saat kita menjemur pakaian basah, maka lama-kelamaan pakaian tersebut akan mengering. Apa saja lagi contoh dari menguap? Contohnya, ketika kita memasak air, akan timbul uap-uap air ketika air tersebut mendidih. Ya, setelah sudah 3 poin, ada mencair, ada membeku, ada menguap. Kemudian kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu adalah mengembun. Pengertian dari mengembun. Mengembun adalah suatu proses perubahan wujud benda gas berubah menjadi benda cair. Pengembunan biasa terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contoh peristiwa mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, pada siang hari, saat kita sedang menaruh es teh di dalam gelas, maka lapisan gelas bagian luar akan timbul titik-titik embun. Apalagi contoh mengembun dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti daun di pagi hari akan ada titik-titik embun. Kemudian kaca yang terkena hujan, kaca mobil itu timbul titik-titik embun. Itu semua adalah contoh di dalam kehidupan sehari-hari dalam peristiwa mengembun. Kemudian kita lanjut kepada menyublim. Yang kelima yaitu menyublim. Apa yang dimaksud dengan menyublim? Pengertian dari menyublim. Menyublim adalah suatu proses perubahan wujud benda padat berubah menjadi gas. Artinya, benda padat berubah menjadi benda gas. Proses penyubliman ini memerlukan namanya kalor ataupun panas. Contoh dari menyublim yaitu kapur barus di dalam lemari lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Itu adalah contoh dari menyublim. Kapur barus yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan itu akan semakin mengecil dan juga akan habis. Ya. Kemudian setelah menyublim, kita akan membahas perubahan wujud benda yang keenam ataupun yang terakhir, yaitu dinamakan dengan mengkristal. Apa yang dimaksud dengan mengkristal? Pengertian dari mengkristal. Mengkristal adalah proses perubahan wujud benda gas berubah menjadi benda padat. Proses perubahan ini terjadi karena adanya pelepasan energi. Contoh dari proses mengkristal atau peristiwa mengkristal yaitu terbentuknya bunga es dalam kulkas ataupun freezer. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda, kemudian kita mengetahui macam-macam benda, yaitu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kemudian kita sudah mengetahui contoh-contoh dari benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kemudian kita dalam video ini juga sudah mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Ada membeku, kemudian mencair, kemudian menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Semoga
Sampai disinilah video yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.